Sahabat bengkel, halo Pak Sahabat. Sahabat bengkel, ini dulu ya, kita ngirup kopi dulu. Harus ada ahnya ya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Tempat beli alat pemadam api ringan di mana, Pak? Atau APAR? Nah, kalau teman-teman semua ingin membeli peralatan atau perlengkapan K3, saran saya nih, pertama, kalau memang dia adalah penyedia atau distributor APAR, kalau bisa, teman-teman tanya dulu sama dinas pemadam kebakaran yang terdekat. Bener nggak nih, ya distributor ini asli memang membuat ataupun menyediakan APAR gitu. Karena banyak juga nih, APAR itu diisi bukan bahan kimia untuk memadamkan api, tapi ada tepung terigu atau yang lain gitu ya, justru bukan memadamkan api. Jadi yang pasti harus ada satu, minta surat ya, surat rekomendasi dari pemadam kebakaran tempat si penjual APAR itu. Nah, biasanya harus izin ya. Jadi kalau teman-teman nanya asli atau original atau enggak, coba tanya legalitas dari si penjual APAR tersebut. Dia punya izin enggak dari dinas pemadam kebakaran tersebut. Nah, kalau mau lebih kuat lagi ya, kalau memang dia adalah penyedia ya, produsen APAR. Nah, ada lagi nih, ada yang namanya izin SKP, surat keterangan penunjukan. Teman-teman bisa mintakan sama penjual APAR tersebut, ada izin nggak dari Kemenaker ya. Nanti teman-teman buka di temank3.id ya, nanti langsung masuk ke bagian ada lembaga K3 atau apa ya, di situ masuk sana, tulis nama PT-nya. Jadi nanti akan ada pabrikasi. Nah, pabrikasi K3 itu salah satunya adalah APAR. Itu tipsnya yang kedua. Yang ketiga, bisa juga minta rekomendasi temennya dari perusahaan lain yang memang sering beli APAR di tempat tersebut. Ya, itu ya sarannya ya. Pertama, minta saran dari petugas damkar setempat atau coba diverifikasi. Yang kedua, cek izinnya, apakah ada izin untuk menjual APAR tersebut. Yang ketiga adalah minta referensi dari temennya yang sering untuk beli APAR. Dari Pak Fikro Akbar. Nah, ini pembahasan di video Kacik sebelumnya mengenai kalau ada kecelakaan siapa yang dipenjara ya. Nah, ini pertanyaan kayak gini nih. Jika kecelakaannya human error, contoh nih, misalkan mekanik lagi perbaiki mesin, tanpa perintah operator mengoperasikan mesin tersebut, alhasil mekanik tersebut kecelakaan. Lalu apakah operator tersebut bisa dipidana? Nah, ini. Jadi kalau teman-teman semua ada alat yang akan diperbaiki atau yang akan melakukan pemeliharaan seperti ganti oli dan lain-lain, apalagi diperbaiki ya, itu jangan lupa pasang yang namanya LOTO, lockout dan take out. Jadi nggak sembarangan orang pakai alat itu padahal alat tersebut lagi rusak ya, kunci alat itu atau ambil alat tersebut lalu pasang tagging alat sedang rusak gitu. Nah, kalau berdasarkan kasus yang dibacakan yang diinfokan oleh Pak Fikro Akbar ini ya, human error, saya rasa bukan human error ya, ini kelalaian kayak gitu ya. Mekanik lagi perbaiki mesin, lalu operator nyalain itu forklift, terjadi kecelakaan. Nah, ini siapa yang disalahin? Nah, ini harus diinvestigasi lagi nih ya, beneran operatornya yang salah atau memang ada instruksi dari atasan, dari kepala pabrik atau kepala proyek harus kerja, ya kan? Padahal forklift tadi sedang diperbaiki. Nah, memang harus ada tim yang melakukan investigasi dulu. Jadi tidak bisa langsung menyatakan oh operator tersebut bisa dipidana, nggak bisa juga. Jadi benar-benar harus dilakukan investigasi penyebabnya, root cause masalahnya itu apa. Apakah karena kesalahan dari tim K3 tidak memasang LOTO atau operatornya sendiri yang tidak tahu mengenai perbaikan alat karena nggak ada tandanya ya. Bisa juga si operatornya juga ya
melakukan pemeliharaan secara dadakan atau melakukan perbaikan tanpa koordinasi sama operator. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali dari kecelakaan ini. Jadi tidak mesti semerta-merta langsung disalahin operator harus dipidana. Jadi harus ada tim investigator. Nah, tim investigator juga itu harus punya sertifikat kompetensi accident investigator gitu ya. Ya minimal ahli K3 lah, ahli K3 umum atau ahli K3 angkat-angkut terkait dengan forklift ya, Permenaker nomor 8 2020 nih ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Pak Pikro ya. Jadi coba digali informasi lalu dibentuk tim investigasi terlebih dahulu. Semoga membantu. Lagi heboh nih statement dari Ibu Menteri, katanya ijazah tidak begitu penting, dibilang kayak gitu ya. Yang penting harus ada sertifikat kompetensi. Kadang orang ngebuat statement itu atau ngebuat judul itu atau dipotongnya ya kata-kata hanya sepotong dari Ibu Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida, ijazah tidak begitu penting, cuman gitu doang, padahal ada kelanjutannya lagi dari video tersebut ya. Jadi ijazah